Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan latihan soal untuk bagian pertama yaitu bagian Pancasila. Soal pertama, berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Semua opsi di atas merupakan opsi yang berbeda. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Selanjutnya, alasan sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan adalah A. Dirasa terlalu panjang. B. Para anggota tidak setuju. C. BPUPKI sulit mengambil keputusan. D. Banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu. E. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pahlawan dari berbagai agama. Saat terjadinya perbincangan mengenai sila pertama, Moh Hatta merupakan tokoh yang berperan penting dalam perubahan sila pertama Piagam Jakarta dengan alasan sama seperti opsi E. Selanjutnya, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi A. Persatuan Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perhatikan pertanyaannya, kuncinya adalah sila pertama pada Piagam Jakarta memiliki redaksional yang masih mengandung unsur agama. Maka opsi D merupakan opsi yang tepat. Selanjutnya, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atas dasar A. Sayuti Melik mengetik kembali naskah Pancasila. B. Sayuti Melik mengetik kembali naskah proklamasi. C. Moh Hatta mengusulkan perubahan Piagam Jakarta. D. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya atas usulan dasar negara. E. Moh Yamin memberi nama dasar negara dengan sebutan Piagam Jakarta. Pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sumber dari Pancasila adalah A. Nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. B. Pemikiran-pemikiran jenius para anti-filsafat. C. Turunan dari ideologi kapitalis. D. Diambil dari nilai-nilai sosialis. E. Gabungan dari ideologi barat. Nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia yang tumbuh serta berkembang merupakan sumber terlahirnya Pancasila. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila ialah A. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. B. Melakukan demo disertai pengerusakan karena tuntutan tidak dikabulkan. C. Memengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu. D. Bersekolah di universitas ternama mancanegara. E. Bekerja menjadi TKI. Mengacu dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dalam artian bahwa menjaga persatuan dan kesatuan negara tanpa membedakan unsur sara merupakan perilaku yang mencerminkan penerapan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila merupakan ideologi A. Terbuka. B. Tertutup. C. Liberalis. D. Komunis. E. Sosialis. Pancasila merupakan dasar negara yang setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat senantiasa dikembangkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan hidup serta dinamika kehidupan bangsa Indonesia tanpa harus mengganti atau menghilangkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, Pancasila merupakan filosofise Grundslag yang berarti Pancasila A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Sumber dari kehidupan berbangsa. C. Sumber undang-undang. D. Sumber keputusan. E. Sumber hukum. Filosofise Grundslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma, lak, dasar, grens, dan yang bersifat filsafat, filosofise. Selanjutnya, yang merupakan salah satu anggota Panitia 9 adalah A. Adam Malik. B. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. C. Saudangko Singgih. D. Laksamana Maeda. E. K.H. Wahid Hasyim. Anggota Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Agus Salim, dan A.A. Maramis. Selanjutnya, salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan A.
Agar budaya Barat sulit masuk ke Indonesia. B. Agar budaya Barat mudah masuk ke Indonesia. C. Agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman. D. Agar budaya Barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. E. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila. Filter di sini dimaksudkan sebagai pintu gerbang pertama untuk menyaring budaya yang masuk ke Indonesia, sehingga bisa disesuaikan berdasarkan kaidah-kaidah negara dan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila terjadi melalui proses kausalitas yang mempunyai makna. A. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. B. Isinya merupakan nilai-nilai dan cita-cita tertentu yang diajukan mutlak. C. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. D. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. E. Isinya bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak bahwa orang harus taat terhadap ideologi tersebut. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Selanjutnya, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat di bawah ini, kecuali A. Rigid, B. Aktual, C. Konkret, D. Fleksibel, E. Antisipatif. Rigid adalah kaku, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Sehingga, opsi A merupakan yang bukan sifat ideologi Pancasila. Selanjutnya, Pancasila merupakan A. Ideologi Negara Republik Indonesia, B. Lambang Negara Republik Indonesia, C. Konstitusi Negara Republik Indonesia, D. Ideologi dan Konstitusi Negara Indonesia, E. Lambang dan Ideologi Negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Pancasila merupakan lambang dan ideologi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Suatu sistem, B. Dasar filsafat negara, C. Jati diri bangsa Indonesia, D. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, E. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terdapat petunjuk redaksional yang mana nilai yang terkandung merupakan nilai asli, sehingga Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila berasal dari bahasa A. Cina, B. Melayu, C. Indonesia, D. Jawa kuno, E. Sanskerta. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yakni Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar atau prinsip. Istilah Pancasila sendiri diambil dari kitab Nagarakertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Selanjutnya, yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Jawabannya adalah opsi B. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan oleh rantai baja. Selanjutnya, yang melambangkan persatuan Indonesia adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Jawabannya adalah opsi D. Sila ketiga dalam Pancasila dilambangkan oleh pohon beringin. Selanjutnya, yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Jawabannya adalah opsi C. Sila kelima dalam Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. Selanjutnya, Pancasila yang bermakna 5 kemoralan sebagai sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama A. Islam, B. Buddha, C. Hindu, D. Katolik, E. Konghucu. Pancasila sebagai sebuah dharma berasal dari ajaran agama Buddha. Selanjutnya, Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan.
Alinea kedua adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan. Alinea ketiga adalah motivasi spiritual yang luhur. Alinea keempat mengandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia serta penjabaran Pancasila. Selanjutnya merupakan soal latihan untuk teman-teman semua. Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal A. Tanggal 22 Juni B. Tanggal 21 Juni C. Tanggal 20 Juni D. Tanggal 19 Juni E. Tanggal 18 Juni. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Sekian dulu latihan soal untuk tes wawasan kebangsaan pada bagian Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Semoga teman-teman dapat menemukan jalan pintas untuk memahami pernyataan maupun pertanyaan sehingga tidak serta-merta menghafal jawaban. Dan mohon bantuannya untuk subscribe kanal YouTube ini, supaya tidak ketinggalan konten edukasi selanjutnya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.